wa tutlu biha ilal hukam, dan membawanya kepada para hakim. Ayat ini menunjukkan ada kalanya keputusan hakim itu tidak benar, sehingga membuat orang yang salah itu seolah-olah di posisi benar, kemudian orang yang benar seolah-olah di posisi yang salah. Maka di sini disebutkan, dan engkau mengadukan urusannya kepada para hakim, litakulu fariqam min amwalin nas, untuk mengambil sebagian dari harta orang lain. Begitu sampai di pengadilan, maka bisa saja orang yang salah tetapi dia punya argumentasi yang lebih baik, punya kata-kata yang retorika yang demikian menarik, sehingga kata-katanya bisa lebih didengarkan daripada orang yang benar tetapi tidak bisa berkata-kata, orang yang benar tetapi ora iso ngomong. Maka itu seringkali keterangan yang diambil bukan dari orang yang benar tetapi tidak bisa bicara, tetapi keterangan diambil dari orang yang bisa menyampaikan seolah-olah itu adalah fakta hukum. Sehingga di sini dikatakan dalam Al-Qur'an, litakulu fariqam min amwalin nas, untuk memakan sebagian dari harta orang lain bil ismi, dengan dosa. Dan Bapak Ibu, yang namanya sidang di pengadilan itu yang dilihat bukan orang baik, orang soleh atau bukan, tetapi yang dijadikan adalah alat bukti. Tetapi yang dilihat adalah alat bukti, yang dilihat adalah bagaimana cara memaparkan kronologinya itu. Kalau ternyata meskipun dia orang yang benar tetapi tidak memiliki alat bukti yang cukup, sementara orang yang keliru memiliki alibi yang cukup, maka bisa saja yang batil dimenangkan sementara yang benar itu dikalahkan, dan harta orang yang benar itu bisa jadi dirampas. Saya misalnya kasih ilustrasi, contoh sederhana. Simbah kita dulu misalnya pernah jual tanah kepada orang. Ketika jual tanah, sebut saja misalnya di tahun 60-an. Pada saat itu ketika jual tanah tidak diikuti dengan perpindahan surat menyurat, tidak diikuti dengan perpindahan sertifikat dan balik nama. Kemudian ketika buyutnya sudah meninggal, turun kepada simbah, turun kepada cucu, masih bentuknya letter C. Dan itu tidak tercatat kepada yang membeli. Meskipun selama ini yang membeli sudah terbiasa nanam, sudah terbiasa merawat dan seterusnya. Tetapi karena cucu ini merasa bahwasanya itu adalah punya simbahnya, meskipun dia sudah mendengar bahwa dulu simbahnya pernah menjualnya, bisa saja karena dia punya keinginan untuk memilikinya, maka dia bawa ke pengadilan bahwasanya itu adalah tanahnya, kenapa ditanami oleh orang lain. Maka begitu sampai ke pengadilan, si cucu tadi menyerahkan letter C bahwasanya itu adalah peninggalan buyutnya, itu adalah tanah buyutnya. Dan saksi-saksi juga mengatakan bahwasanya itu tanah buyutnya. Sementara yang nanemi, dia diminta untuk menunjukkan surat berharga tidak punya, diminta untuk menunjukkan kwitansi jual beli juga tidak punya, diminta untuk menghadirkan saksi bahwasanya dulu sudah menyerahkan uang juga tidak punya, padahal jual beli itu benar-benar sudah terjadi. Kira-kira pengadilan memenangkan yang sudah membeli tadi atau memenangkan yang punya surat tanah? Memenangkan yang punya surat tanah. Jadi memenangkan yang punya surat tanah. Hakimnya salah apa keliru? Hakimnya benar karena dia memutuskan berdasarkan kepada fakta hukum. Jadi hakimnya benar karena yang nanami tanah tidak bisa menunjukkan bukti bahwasanya sudah terjadi transaksi jual beli. Yang nanami tanah tadi yang dulu sudah membeli juga tidak bisa menunjukkan surat hak milik, juga tidak mampu menghadirkan saksi pada saat terjadi proses jual beli. Sementara surat kepemilikan tanah itu betul-betul dipegang oleh cucu yang bersangkutan yang pada saat itu hendak digugat. Sehingga
akan dimenangkan oleh orang yang punya surat tadi, meskipun sebenarnya dia tidak punya hak atas tanah tadi. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, ini tadi sekedar ilustrasi. Di dalam ayat ini kalau kita memahami, ada sebagian orang yang melakukan semacam ini bil ismi dengan dosa wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Jadi dibawa ke hakim persoalannya tersebut hanya semata-mata ingin menang. Jadi dibawa ke hukum hanya semata-mata ingin menang, padahal dirinya mengetahui. Saya jadi ingat, ini ada satu hadis di kitab Riyadhus Shalihin. Saya bacakan beberapa hal yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini ada di bab tahrimud dzulmi, bab larangan berbuat zalim. Dari Ummi Salamah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah SAW qol, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innama ana basyarun, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Jadi Nabi itu manusia biasa. Bedanya beliau adalah manusia biasa yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innakum takhtasimuna ilayya, dan kalian mengadukan persoalan kepadaku. Jadi orang-orang mendatangi kepada Nabi untuk mengadukan persoalannya. Wala'alla ba'dukum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'd. Bisa jadi sebagian kalian lebih lihai, lebih pinter di dalam menyampaikan alasan, di dalam menyampaikan argumentasi dibandingkan sebagian yang lain. Jadi misalnya ada orang yang mengadu tentang persoalannya, yang satu bisa menjelaskan dengan baik, dengan kata-kata yang begitu indah dan menarik, sementara yang satunya tidak mampu menjelaskan dengan cara yang baik. Faqdilahu binahwi ma asma'u. Maka Nabi mengatakan, aku akan memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Jadi Nabi hanya memutuskan sesuai dengan yang beliau dengar. Walaupun bisa saja yang beliau dengar itu bukan sesuatu yang benar. Maka beliau mengatakan, fa'aqdilahu binahwi ma asma'u. Maka aku memutuskan untuknya sesuai dengan apa yang aku dengar. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi, barang siapa yang aku putuskan untuk merampas hak saudaranya, kata Nabi. Jadi Nabi mengatakan, barang siapa yang aku putuskan untuk merampas hak saudaranya, fa innama aqta'u lahu qit'atam minan nar, maka sesungguhnya aku memberikan kepadanya potongan api neraka. Maka sesungguhnya beliau memberikan kepadanya potongan api neraka. Apakah Nabi salah? Tidak, karena beliau memutuskan sesuai yang beliau dengar. Karena sebagaimana yang kita sampaikan di awal, bahwasanya hakim itu akan memutuskan sesuai dengan apa yang didengar, sesuai dengan fakta hukum yang ada, sesuai dengan argumentasi yang diterima. Bisa saja orang yang benar dia tidak bisa menyampaikan bukti, orang yang benar tidak bisa menyampaikan fakta hukum, orang yang benar tidak bisa berbicara dengan lihai. Ditanya ndelep-ndelep, ditanya gendak-genduk, gimana Pak? Sehingga hakim kemudian memutuskan bahwasanya perkara ini dimenangkan oleh si fulan, karena fulan ketika menyampaikannya lebih tertata, lebih rapi, punya alat bukti, sementara yang lainnya tadi yang benar, dia ketika ditanya jawabannya ndelep-ndelep. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sikap yang benar di dalam bab ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, kalau memang keputusan itu memenangkan dirinya padahal dirinya adalah salah, mestinya hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dia telah merampas hak saudaranya dan sedang menikmati sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, potongan api neraka. Jadi telah menikmati, naudzubillahi min dzalik, bagian dari api
neraka. Maka dengan demikian, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, ada kalanya orang merampas harta orang lain dengan cara yang tidak barbar, dengan cara bukan merampok, tetapi dengan cara legal, dengan cara yang formal. Boleh jadi dia di mata hukum, di mata manusia itu adalah orang yang benar, tetapi tidak akan luput dari hukum Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Karena Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Maka dalam ayat ini lebih-lebih lagi berdosa jika wa antum ta'lamun, kalian mengetahui. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, di sini juga tidak boleh bagi seorang hakim untuk memutuskan keputusannya berdasarkan kepada asumsi pribadi. Karena hakim di dalam memutuskan sesuatu itu harus berdasarkan kepada bukti, bukan kepada asumsi pribadi. Misalnya yang di Sudang itu ternyata tetangganya sendiri dan tahu kebiasaannya itu kebiasaan orang yang baik, maka hakim tidak mengatakan tidak mungkin tetangga saya, paling bukti kamu sendiri yang masukkan. Nah, ada orang kemudian suatu saat dikatakan, oh dia telah mengambil handphone saya, buktinya handphonenya ada di tasnya. Hakimnya ternyata kenal dengan orang yang handphonenya ada di tasnya. Boleh tidak hakim mengatakan, oh tidak mungkin dia orang baik, tiap hari sholat sama saya? Tidak bisa. Harus berdasarkan kepada fakta bahwasanya ada handphone orang lain yang ada di tas dirinya. Itu yang dipakai. Sebelum menemukan bukti bahwasanya ada orang lain yang memasukkan. Nah ini Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, yang namanya pengadilan dunia itu bisa saja perkara-perkara yang tersebut seperti itu bisa terjadi. Yang benar dianggap batil, yang batil dianggap benar. Sehingga Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, di dalam masalah ini segala sesuatu yang dipandang baik oleh manusia belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang dipandang orang batil, orang bersalah menurut manusia belum tentu itu batil menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak tahu apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Karena sesuatu yang sedang terjadi tidak sama dengan apa yang kita lihat. Sesuatu yang kita lihat tidak mewakili apa yang terjadi. Maka kita tidak boleh kemudian menghakimi saudara kita dengan kata-kata yang tidak mengenakkan karena atas apa yang kita lihat, yang sesungguhnya kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi.